Halo semuanya, kita ketemu lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube channel. Nah, pada siang hari, masih pagi ini, pagi hari ini kita kedatangan Sena dari Auto Project. Halo. Apa namanya kalau Asuka? Aisuka. Aisuka. Oke. Halo, Aisuka. Nah, jadi waduh, dia bawa expander ke sini. Nggak tahu Sena hari ini kedatangannya ke sini mau ada keperluan apa nih? Mau show off atau mau apa gitu? Ya, kalau show off pasti ya, karena udah kita pejeng semua nih aksesoris dari Auto Project. Tapi kita juga ada tambahan nih kok, karena kan aku mau trip nih ke Bandung. Oh, oke, mau road trip. Iya, betul, weekend ini. Nah, kita kan sebelumnya udah pakai XP7 nih. Oh, pakai Asuka XP7. Ya dong, pastinya. Nah, kira-kira bisa di-upgrade lagi nggak sih kok XP7-nya? Untuk head unitnya berarti mau yang di-upgrade-an ya dari XP7? Iya, betul. Ada nggak tuh kira-kira untuk expander? Nah, kita sih punya XP10 ya. XP10 itu kan layarnya udah 10,1 in dan dia memang fitur Android-nya udah lebih tinggi. Android versinya juga lebih tinggi. Dan dia itu sudah built-in DSP. Nggak tahu udah pernah lihat belum XP10? XP10 aku udah pernah lihat di Instagramnya Asuka. Karena aku follow Instagramnya Asuka nih. Tapi kan untuk produknya aku belum tahu nih, belum lihat aslinya nih. Nah, boleh nggak aku minta tunjukin sama minta pasangin pastinya di mobil expander? XP10 ya. Ya udah nanti gini aja, kita akan langsung mau dipasangin dulu atau mau lihat dulu barangnya? Enaknya gimana nih? Kalau misalkan langsung dipasangin boleh juga, boleh. Kalau dikasih lihat boleh juga, karena pasti ujung-ujungnya aku minta pasang tetap. Oh gitu. Ya udah nih XP10 DSP kan, ini XP10 DSP. Ini memang udah layarnya lebih besar ya, 10,1 in. Iya, kalau kemarin lebih kecil ya, masih kecil. Iya, yang SP7 itu kan 7 inch. Kalau yang ini kan 10,1 in dan ini gua rasa daripada susah-susah jelasinnya mendingan dipasangin dulu kali ya. Oke, boleh. Tapi ini udah OEM fit belum nih? Ini udah OEM fit. Ini memang khusus untuk expander. Dan soketnya ini kan udah plug and play. Jadi yang XP7 kemarin itu memang nggak potong kabel. Ya, yang ini juga nggak akan potong kabel. Sama ya, aman ya berarti ya. Aman. Boleh kalau gitu, boleh langsung minta pasangin aja ya kok. Boleh. Bentar ya. Nah, Mbak Sena. Gimana tuh? Ini udah kita pasangin. Ini akses dulu. Thank you. Jadi kan sebelumnya kita pasang yang ini nih, betul. yang memang di mobil sebelumnya kan yang XP7. Ini kan layarnya 7 in. Ini sekarang jadi lebih besar, 10 in. Bayangin aja sekarang nontonnya kalau satu mobil, misalnya kalian pergi ke Bandungnya bertiga berempat itu udah lebih enak. Kursi belakang mau nonton pun juga kelihatan sebenarnya gitu kan. Nah, udah gitu first impression apa nih? Pastinya sih ya aku lebih senang ya, karena kan emang nanti ke Bandung rame-rame. Jadi kalau misalkan kemarin kan kalau yang mau nonton harus lebih agak maju karena kan kecil ya. Kalau ini kan lebih besar. Mungkin bisa lebih santai yang baris kedua untuk nonton. Mungkin pas baris ketiga juga bisa dapat juga nggak ya? Baris ketiga harusnya bisa dapat juga harusnya sih. Bisa ya kalau juga, matanya ya. bagus sih kita. Oke, nah itu mungkin nanti after pas lagi aku jalan-jalan aku akan kasih tahu gimana rasanya nanti. Tapi kalau misalkan sekarang aku cukup puas karena ini udah lumayan besar dari yang sebelumnya. Terus kalau kemarin itu kita belum pakai digital TV-nya yang di sini. Nah, kata yang ini udah kita pasangin. Udah dipasangin kan. Nah, aku pengen tahu nih gimana sih sebenarnya caranya aplikasinya gitu, pengaplikasiannya. Nah, jadi kalau di XP10 ini mau buka digital TV udah ada ikonnya di sini. Tinggal kita lihat, masuk nonton. Segampang itu ya sebenarnya. Segampang itu. Ini kalau dari home pokoknya masuknya digital TV aja. Dan ini kan sekarang kita nontonnya misalnya satu siaran channel nih, kita mau ganti channel yang lain. Gimana? Kita bisa udah tinggal touchscreen. Ini ada pilihannya nih. Pilih ke bawah misalnya, pilih channel 34, channel 33. Atau mau lihat langsung daftar channel di sini. Listnya. Tuh. Ada 33 channel ya? 30-an lah. Di sini Jakarta aja 34
siaran. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku ke Bandung akan berubah lagi tuh kok? Betul, kalau udah nyampe Bandung ya ini kan nanti kan berubah nih, itu frekuensinya juga berubah. Kalau udah nyampe Bandung mesti di search lagi di sini. Oh gitu. Nanti kan semua channel akan dihapus selama pencarian, terus kan ya klik ya. Ini udah nyampe Bandung ya ceritanya. Gitu. Dan nanti dia akan sendirinya nangkepin sinyal TV. Oke. Dia akan scan ulang, dia akan auto scan, sehingga dia nanti tinggal scan ulang. Terus udah gitu, udah deh dapat siarannya Bandung. Siaran Bandung mungkin enggak 34, mungkin 20-an atau belasan, itu tergantung tempat masing-masing. Oke, berarti dimanapun nanti aku misalkan mau trip lagi ke luar kota, misalkan ke Jogja atau ke Bali, nanti bisa kayak gitu juga caranya? Betul, bisa juga. Surabaya, Jogja, Bali itu nanti pokoknya setiap nyampe daerah yang baru kita scan ulang. Oke, dan itu selalu ada ya untuk selalu itu? Ada, selalu ada. Sip, berarti ini benar-benar udah selain digital TV, udah Android juga ya kok ya? Iya, nah ini Androidnya nih kita bisa lihat ini aja tuh Androidnya di sini. Ini nih, setelan. Oke. Sistem. Tuh, Androidnya aja udah versi 10. Versi 10, betul. Sip, versi 10, terus kita bisa install aplikasi terserah kita juga ya berarti kalau kayak gitu. Mau install aplikasinya di sini nih Play Store. Di Play Store, tapi harus connect ke internet dulu. Nih connect internetnya di sini. WiFi, jaringan ini kan tidak tersambung. Berarti kita pakai WiFi dulu ya. WiFi dulu. Kalau misalnya bawa handphone, konekin ke mobile hotspotnya. Dari sini kita connect gitu. Keren sih, soalnya aku juga akan bawa anak kecil kan nih besok pas trip. Nah kalau bawa anak kecil kan agak sedikit harus bikin dia nyaman ya. Karena kan namanya jalanan, aku sih berdoanya nggak macet. Cuma kalau misalnya macet pasti gelisah kan anak kecil. Nah kayak gitu sih, jadi kayak aku seneng banget pas nanti bakalan trip ya. Soalnya kalau ada anak kecil mungkin untungnya itu kayak ini kan kita udah video on demand kan, maksudnya udah bisa nonton YouTube nih. Ini kalau udah connect internet nanti tinggal buka YouTube-nya, kita bisa play memang yang si orang tersebut suka nonton, penumpangnya suka nonton. Iya, balik lagi yang nonton ini kan penumpang ya, bukan yang driving gitu. Iya, bener. Makanya kemarin kan aku mikir, kayaknya aku mau bawa anak-anak gitu. Terus kemarin kan emang belum digital TV nih yang XP7-nya. Makanya aku inget ke Asuka lagi, kayaknya aku mau datengin Asuka lagi deh untuk upgrade. Itu sebenarnya pilihannya tepat ya. Iya, udah Asuka ini udah jadi top of mind juga buat Sena ya. Benar, karena kan kita udah pakai juga kan yang XP7-nya, udah ngerasain sendirilah gitu gimana pakai si XP7 ini. Jadi kayaknya sambil aku lihat-lihat Instagram Asuka, kayaknya ada yang baru nih, jadi ya oke lah untuk datang ke Asuka lagi gitu. By the way, ini kalau misalnya ini beberapa fitur tambahannya dari si XP10 ya. Ini kan kalau misalnya kita di jalanan juga kita butuh lihat macet atau enggaknya kan. Iya, benar. Ini itu ada online navigation, maps, Google Maps. Iya, betul. Ya, jadi ini online navigation maksudnya bisa peta apa aja ya, mau Google Maps, Waze, atau mungkin ada aplikasi navigasi yang lokal. Itu semua bisa kita download di Google Play Store. Tapi kan kalau udah online kan enaknya kan kita bisa lihat trafficnya ya, macet atau enggaknya kan. Bener sih, karena kemarin aku tuh mikirnya gini, karena kan pasti pakai Maps, nggak mungkin enggak ya. Aku pikir mau pakai HP aja sambil ngecolok di fast charging kalau habis baterainya. Cuman pas tadi Koko bilang ada Maps di sini, lebih enak lagi deh. Berarti nggak usah kayak megangin HP, maksud aku. Driver pun bisa langsung lihat ke layar ini secara langsung ya kan. Aku baru ingat tuh bener-bener, karena kemarin pikiran aku cuma ya dari handphone aja nge-mapsnya pasti kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya Sena suka nonton yang film Netflix pun nih ya, suka nonton Netflix kan nih biasanya? Iya, suka ya? Kan nonton drakor tuh. Ini kan tipe-tipe nonton drakor. Nah itu kita tuh bisa nonton Netflix. Iya, betul. Ini udah nice banget karena tuh head unit nggak ada yang udah siapin Netflix kecuali kita ya. gitu? Kecuali Asuka, cuma Asuka doang yang siapin Netflix. Iya, benar. Pas udah ini udah ada Netflix. Tinggal login aja. Iya, bayangin ya kamu ke Bandung misalnya, kalau macet, amit-amit macet misalnya 3 jam misalnya. 3 jam aja Netflix kan lumayan dapat satu film sampai 2 film. Iya, betul. 1 film lah ya. 1 jamnya kita ngobrol-ngobrol sama main gitu. Atau bahkan Netflix kan ada film anak-anak juga gitu. Betul. Jadi ini menurut saya sih ini solusi banget kalau kamu road trip bawa keluarga atau bawa teman-teman deh. Iya, benar. Kalau kamu bawa teman-teman, biasa ini yang anak milenial kan sukanya denger lagu. Ini pasti. Tuh lagunya tuh juga udah online music ya, ada Joox sama Spotify, atau kalau kamu punya lagu lain
download aja. Iya, Misalnya bisa kamu juga. punya aplikasi denger lagu yang lain deh, itu tinggal download aja. Oke, kalau misalkan kita punya lagu dari handphone kita bisa kesambung juga nggak sih, Pak? Kalau lagu dari handphone sambunginnya via Bluetooth. Di sini ada Bluetooth connection. Oh, Bluetoothnya udah aktif. Berarti ini jatuhnya ini Bluetooth music. Nih. Oh, oke. Jadi kalau misalkan mau yang offline aja bisa juga kan, berarti pakai Bluetooth-nya aja Bisa ya. kalau misalnya udah save MP3 atau lagu di handphonenya di tinggal handphone. tinggal connect Bluetooth aja. Oke, berarti karena nggak tahu sinyalnya nanti akan bagus atau enggak iya, nih pasti iya, Bandung. iya. Kayak berarti kan harus ada option keduanya nih, kalau sinyalnya Betul. jelek gimana ya, pasti yang offline Iya, aja kan. biasa kan di tengah jalan mungkin signalnya agak yang Iya. agak lost. Ya mungkin nggak bisa denger yang online, yang offline pun juga bisa. Iya, betul. Makanya itu aku mikir dan iya ada Bluetooth ya. Iya. Oke, thank you. Dan Kak. kalau kamu sebenarnya pas lagi nggak ada signal kan mau nonton video pun berarti ujung-ujungnya mesti video offline yang dari handphone Iya, kan. betul. Itu tuh caranya tuh sebenarnya bisa lewat mirroring. Kita tuh punya fungsi mirroring, ini easy connection. Mirroring. Jadi pakai mirroring itu artinya tuh dari layar smartphone kamu pindah ke layar head unit. Oh, I see. Misalnya Oke, kamu udah oke, download oke, video oke, di oke. handphone nih, tapi kan handphone layarnya kan kecil ya. Iya, nggak mau mungkin yang baris kedua nonton bareng-bareng di sini. Iya, nah terus kan ini Oke. kondisinya offline nih, nggak ada internet, nggak bisa YouTube-nya. Nah jadi kamu mirroring dari handphone ke layar head unit pakai aplikasi Easy Connection ini. Oke. Ini masuk, nanti kalau misalnya handphonemu iOS, ya connect-nya iOS. Kalau handphone Android ya connect Android. Itu bisa semuanya. Oke. Gampang ya untuk koneksinya ya, Kak? Gampang. Oke. Ini semua bisa connect. Nanti aku akan coba-coba sebelum berangkat, aku pelajarin Connect dulu. Iya, benar. Biar pas di perjalanan bisa langsung nonton aja kayak gitu. Nice. Terus ada hidden function yang mungkin nggak banyak orang tahu, itu adalah ngerubah warna ini nih. Ini kan warna merah nih. Oh iya, Ini kalau kamu tahan, hold tuh bisa berubah Oke. warna putih. Ini Kalau jenuh ya dengan warna-warnanya ya bisa. Iya kan, ya. ini kadang selera ya. Ada orang berasa mungkin aduh ademnya warna hijau ya, dia Iya. cari warna hijau. Atau misalnya ademnya pakai warna yang putih nih, ya dia kan pakai yang warna putih, Oke. yang monokrom. Atau misalnya ademnya warna kuning, kan itu orang kan masing-masing ya. Iya, betul. Nah betul. ini balik lagi ke selera nanti yang pakai Express 10. Oke, ya betul. Tinggal pencet ini aja ya kok ya berarti ya? di hold aja, ditahan. Oke. Kan kalau pencet sekali kan masuknya kan ke menu setting. Iya. Tapi Oh, kalau gitu. misalnya kamu hold, ya nanti berubah warna. Oke, siap. Kalau gitu, boleh kalau anak kecil iseng-iseng juga dia sambil hold dia ganti-ganti warnanya kayak Ya mungkin gitu. ya ini jadi satu solusi pemecah kebosanan juga. Iya kan. Oh, bisa ganti-ganti warnanya Iya. gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya Express 10 ini sangat komplit dan praktis buat kayak orang kayak kita nih yang punya mobil expander. Ini lebih ke arah apa ya? Menaikkan lifestyle lah bisa dibilang gitu. Oke. Iya, dan apalagi kalau untuk kayak orang sekarang kan mungkin ada orang yang suka kotak-katik musik ya. Iya. Di Express 10 ini bahkan ada fitur DSP-nya. Di DSP itu tuh artinya Apa tuh Digital Sound Processor. Artinya Apa tuh? kualitas suara itu bisa kita setel sendiri di sini nih. Ada 30 equalizer, Oke. 30 EQ. Nah, kalau saya nggak ngerti ya udah biarin aja default misalnya pop Ini aja. udah normalnya gitu ya. Yang tadi kan default nih flat. Nah, ini pop misalnya. Atau misalnya ngatur ke time alignment. Bisa atur suaranya. Oh, ini tuh Gitu. maksudnya lebih ke speaker mana yang lebih kedengaran atau apa Iya, tuh? biasa kan kalau kayak suara itu kan ada titik fokusnya. Nah, ini titik fokusnya bisa kita setel di sini. Kalau ini kan titik fokusnya misalnya setelnya di kanan depan. Iya. Atau titik fokusnya di tengah aja deh kalau misalnya rame-rame. Oke. Itu nanti bisa, itu tuh time alignment artinya kecepatan suara yang dikeluarkan oleh speaker depan kanan sama kiri depan ada perbedaan sekian milisecond. Nah, supaya nyampe ke telinga itu sama-sama gitu. Oke, gila keren banget. Aku baru tahu nih Iya. ini ya kan. Ini buat orang-orang yang memang hobi untuk kayak kotak-katik gitu. Ini kan sampai filternya aja bisa kita atur depan belakang Oke. gitu. Ini ya, cuma ada di Express 10 nih ya. Cuma ada di Express 10 yang bisa kayak gini. Nah, tentu memang kalau orang yang memang lebih ini lagi ya, lebih audiophile lagi, mau kotak-katik ginian, tentu memang harus pakai eksternal DSP, external processor. Tapi kalau untuk kayak kita gini yang pakainya harian ya, mungkin
pakai di dalam built-in DSP yang di dalam XP10 ini udah cukup. Cukup, oke. Ya, karena aku baru tahu sih malah si DSP ini dan kayaknya oke juga. Iya. Buat teman-teman aku yang benar-benar suka kencang-kencang banget dengerin musiknya, ya kan dia bisa ngatur sendiri. Bisa setel frekuensi rendah, setel bass, gitu. Oke, nyaman lah ini pokoknya hiburan untuk aku perjalanan ke Bandung. Iya, ini mungkin takutnya nyampe Bandung masih nggak cukup pakai, pengen jalannya lebih jauh lagi kan. Mungkin minggu depannya kita bakalan kemana lagi gitu ya kan. Oke, thank you Deko kalau kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong nih, aku juga pengen pamer sih satu hal. Kan ini kan udah tentang hiburannya nih ya, Pak. Nah, kenyamanannya juga kita udah ada. Jadi kalau misalnya nanti bosen juga, mungkin driver kan juga pengen sekali beristirahat kali ya. Boleh sambil ngelirik-ngelirik sedikit, tapi jangan lama-lama takutnya nanti malah bahaya. Atau nggak nyampe-nyampe takutnya. Iya benar. Kita juga udah fasilitasin expander ini pakai console box kita. Terus kalau yang tadi yang di luar udah langsung kelihatan kali ya, pas opening udah ada rak untuk jalan-jalan. Udah benar. Udah siap banget untuk ke Bandung. Malah kayak harusnya nambah jarak lagi deh. Nambah jarak. Bandung kayaknya kelewat pendek. Paling nggak mungkin ke Jogja paling. Sanggup kan dia ke Jogja? Sanggup. Baru ke Jogja kali ya. Iya. Ini garansi 2 tahun loh. Oh, garansi 2 tahun. Jadi kamu nyampe ke Indonesia Timur balik lagi mungkin masih garansi. Masih bisa garansi. Pokoknya kalau ada apa-apa aku telepon ya sampai Indonesia Timur. Ada gimana ini XP10-nya? Iya betul. Makanya ini yang kita juga penasaran nih kepo. Selain kamu upgrade XP10-nya ini, emang kamu untuk siapin perjalanan ini di Expander, kamu upgrade apa lagi sih sebenarnya? Kamu modif apa lagi gitu? Selain dari head unit entertainment sama online entertainment-nya gitu. Sebenarnya banyak ya kalau kita upgrade-nya, mulai dari kegantengannya kita upgrade juga gitu. Karena kan Expander udah banyak banget yang pakai nih kok. Jadi kalau misalnya pas jalan ya kita pengen dong kayak mobilnya keren banget pasti kayak gitu. Kalau di luarnya tadi mungkin udah ada rak kita pasang, terus kita juga kayak pakein lampu belakang, mungkin nanti kita bisa lihat kali ya. Itu kan kita kan jalannya malam nih. Jadi menurut aku itu fungsi banget kalau misalnya nanti kita ngerem itu kita udah kasih sinyal dan itu terang kan gitu. Karena jalan malam kan resiko kecelakaannya atau ngantuk kan lebih banyak juga. Terus ini untuk keamanannya kita juga ada TPMS universal sih. Ini untuk di ban. Ini penting banget sih, apalagi perjalanan yang kecepatan tinggi dan medannya kan kita nggak tahu. Benar. Kalau misalnya pulangnya kan kita siang tuh. Nah, suhu bannya kan kita harus selalu pantau kalau menurut aku ya. Terus kalau misalkan berangkat malam juga namanya tekanan ban ya jangan sampai kita kenapa-napa pas malam-malam gitu kan. Jadi mendingan pakai ini aja supaya lebih TPMS. Safe. Iya, betul deh. Karpet itu udah pasti kita pasang karena kan untuk terus biar nggak kotor juga gitu. Dan ini sih fast charging aku udah pakein karena kan aku mikir yang tadi Maps-nya akan pakai handphone, karena kalau pakai handphone tahu sendiri handphonenya pasti cepet banget habis baterainya. Kalau nggak pakai fast charging ya sayang baterai handphone cuma untuk untuk Maps doang. Belum kita instastory foto-foto di sana udah habis. Belum denger lagu. Benar, makanya. Nah, ternyata aku diingetin bahwa si head unit ini bisa pakai Maps, jadinya aman handphone aku. Iya, betul. Full bisa untuk instastory aja kayak gitu deh. Itu sih. Ini juga ya? Iya. Ini karena kan ini buat armrest kan. Buat armrest, jadi buat yang di depan passenger ataupun driver juga bisa jadi armrest. Betul, apalagi kalau misalkan driver ya kayak namanya nyupir gitu ya. Terus kalau misalkan macet pasti jenuh juga, pasti pegel juga menurut aku. Jadi kayak ini penting juga sih menurut aku untuk si nice banget sih. Iya, nyaman lah jadinya perjalanan kita. Udah. Terus yang di luar paling sih untuk kita bawa-bawa barang yang tadi rak sama itu depan. Bawa jalan jauh lah. Itu beneran pas lah kalau mau nyebrang pulau juga bisa tuh. Iya, karena kan kayak biar ini kan expander kita kan pasti misalnya 4 orang, 1 orang bawa tas gede aja udah sumpek banget pastinya. Jadi mendingan pakai rak atau box, udah di dalam aman-aman aja, lega-lega aja. Kalau misalkan naruh di dalam, kebetulan kan bagasi expander juga nggak terlalu besar juga kan gitu. Apalagi kalau orangnya udah 5-6 orang. Nah, iya benar. Itu berangkat loh, oleh-olehnya belum pas pulang. Jadi mendingan kayaknya harus pakai rak atau box deh gitu. Jangan lupa ya titip oleh-oleh ya. Oke.
kenyamanan udah ini ya kan, terus ini hiburan juga, keamanan juga udah, jadi kayak tinggal happy-happynya aja, semoga gitu. Nice. Enjoy. Ya, oke, thank you Kak. Kalau gitu untuk XP 10-nya. Nanti aku akan kasih tahu gimana kalau misalkan pas di perjalanannya nanti. Oke, nice. Sip. Jadi teman-teman, thank you banget udah nonton di video ini di Asuka Car TV channel. Tapi kalau misalnya mau ngintip ke Auto Project, boleh dicek di mana nih channel? Di YouTube kita, Instagram kita Auto Project. Oke. Auto Project aja. Iya, Auto Project aja. Auto Project, @Auto Project. Betul. Oke, nah jangan lupa ini kalau nonton video ini, kalau teman-teman juga pemilik expander atau ada temennya yang punya expander atau Livina, boleh di-share video ini karena video ini bisa memberikan manfaat untuk mereka. Betul. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya minggu depan. See you again. Bye-bye.